Barakatuh. Saya Indah Lestari, BGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sidoarjo Pesawat akan melakukan kegiatan observasi pada teman sejawat saya Neni Mulyani SPPD guru mata pelajaran sosial. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana itu saya bisa berbicara. Terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk hari ini kita akan mengadakan kegiatan observasi. Tujuan dari kegiatan observasi yaitu mengecek kesiapan serta kegiatan observasi akan di sini apa yang itu kegiatan observasi yang akan Karena ini saya belum matur ya. Jadi kalau belum matur mungkin yang saya persiapkan itu hanya sementara pemberangkat pembelajaran dengan materi aja. Kemudian saya mengajar kelas 10. Kebetulan tahun ini kita pakai IKM, jadi kelas 10 berubah nama menjadi PASKES. Nah, jadi perangkat yang saya siapkan ini adalah perangkat yang memang sudah disosialisasikan oleh Bapak pengawas kita, Pak Juari. Jadi ini adalah perangkat saya pembelajaran studi. Kemudian di perangkat ini juga disiapkan modul dan materi. Jadi yang saya persiapkan. Jadi untuk kegiatan observasi ini kita lakukan untuk dalam rangka kegiatan observasi supervisi akademik. Yang nanti saya sebagai coach dan Mei sebagai coaching akan melakukan supervisi akademik di kelas 10 KTP di mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi sosiologi apa ini? Untuk tujuannya kita kembali lagi kita menuju pada apa yang sudah dikonsepkan dalam program ASD. Itu ada 4 item yang menjadi tujuan dalam pembelajaran sosiologi. Yang pertama itu siswa atau peserta didik itu diharapkan ya setelah pembelajaran itu mereka memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran akan identitas diri dalam hubungannya dengan kelompok sosial dalam konteks lingkungan masih di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial atau konflik sosial masih di sekitar tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki kemampuan menjalin kerjasama, melakukan tindakan politik dalam memecahkan masalah. Itu yang terangkum di dalam ACD untuk materi sosial. Untuk tujuan dari pembelajaran aja Pak Aitan ya. Untuk model strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran karena kembali lagi di dalam pembelajaran kejuruan mereka diharapkan memahami kasus-kasus yang ada di sekitar mereka. Maka model pembelajaran ini saya ambil problem solving ya. Jadi saya mengajukan permasalahan dengan konsep dari modelnya, kemudian mereka tadi dan senang menyelesaikan masalah. tujuan dan modelnya itu menggunakan model basis learning ya, project based learning. Kemudian pemecahannya juga bisa pakai based learning ya, pemecahan masalah. Kemudian untuk dari tujuan pembelajaran tadi Ibu akan mengadakan penilaian pengembangan yang aspek apa saja ini? Karena kita masih cenderung untuk pemahaman siswa, jadi yang pertama itu adalah akademik. Kemudian kemampuan proses yang dari informasi itu di afektif ya. Jadi hanya 2 item itu aja. Dua item ini membuat mereka dari aspek akademiknya, dan aspek Baik Ibu, mungkin untuk pembelajaran di kelasnya klasikal ya Bu ya. Jadi
belum ada pembagian tugas kelompok, kemudian untuk pembagian secara tugas kelompok diskusi belum ada, tetapi hanya klasikal, kemudian mandiri ya Bu. Ya, mandiri. Jadi untuk pembelajarannya yaitu pembelajaran klasikal secara menyeluruh. Kemudian untuk di sini saya belum melihat pemetaan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk berdiferensiasinya untuk materi ini memang tidak ada atau memang itu akan diberikan di bagian yang lain. Kalau untuk tahap awal kita belum bisa lihat ya, karena sosiologi ini di tingkatan sekolah sebelumnya itu mereka nggak ada mata pelajaran sosiologi. Mereka baru muncul pelajaran sosiologi ini di fase ini di fase kedua. Jadi tahap awal saya belajar dengan mereka memperkenalkan dulu sosiologi. Setelah memperkenalkan, saya kan nanti kasih tugas nih sama mereka. Mungkin setelah tugas pertama terkumpul, nanti kita bisa akan lihat mana anak-anak yang memang tertarik untuk belajar sosiologi, mana anak yang memang biasa aja. Nanti akan kelihatan, tapi setelah tugas yang awal. Masuk tadi untuk kegiatan observasi kita yaitu ya untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan observasi di kelas dalam pembelajaran, kemudian kita terapkan tadi yang dari pembelajaran tujuan, kemudian aspek yang akan dimulai, kemudian dengan strategi project based learning itu nanti akan saya lihat dalam kegiatan observasi. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi kita akan ada pasca observasi istilahnya itu kegiatan pasca observasi kita akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran ibu yang mana nanti dalam kegiatan refleksi itu mudah-mudahan bisa Ibu memberikan harapan-harapan Ibu untuk kedepannya lebih baik lagi dan meningkatkan kompetensi Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk yang bilang SMA yang bisa ditolak? Ini kurang semuanya. Ada lagi SMA yang bisa ditolak? Ya, makasih. Jadi sekarang kita kembali lagi ke pelajaran yang Ibu bimbing. Apa pelajaran Ibu? Sosiologi. Apa pelajaran Ibu? Sosiologi. Ya, kemarin Ibu udah ngasih tentang perubahan sosial. Nah, sekarang kelompok 1 buka bukunya semua, membahas tentang mendorong dan yang ini faktor ya, silakan kerja. Nanti perwakilan kelasnya presentasi ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kedondong. Saat ini melakukan pasca observasi supervisi akademik dengan Ibu Neni Hendriani selaku guru mata pelajaran sosiologi. Kemudian didampingi juga dengan Bapak pengajar praktik, Bapak Niza Juneri, dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedondong, Bapak Bayu F. Fitrianto. Baiklah, Ibu Neni, hari ini kita sudah melakukan observasi ya tadi dalam proses pembelajaran Ibu di mata pelajaran sosiologi. Setelah ini saya akan melakukan pasca observasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang Ibu Neni lakukan tadi. Yang pertama, pertanyaannya yaitu bagaimana perasaan Ibu Neni setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Perasaannya ya luar biasa ya, karena kan sebelumnya saya jarang melakukan pembelajaran seperti yang disarankan oleh Bu Indang. Nah kemudian setelah diberi pengarahan oleh Bu Indang bahwa pembelajaran yang menarik itu seperti ini, nah, jelas ada rasa bahwa ini kayaknya saya nggak begitu kerepotan karena anak-anak yang lebih aktif dibandingkan dengan gurunya gitu. Itu aja keasikan. Jadi tadi melalui pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi, Ibu mengalami perubahan ya Bu ya, perubahan di mana pada pembelajaran tadi siswa yang lebih aktif ya, lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran dibanding guru. Guru hanya tadi Ibu saya lihat Ibu hanya memandu ya Bu, memandu menuntun siswa untuk mengikuti materi yang Ibu ajarkan. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali tidak proses dari tahapan-tahapan Ibu dalam melakukan pembelajaran dari mulai awal penyusunan perangkat sampai dengan terlaksananya pembelajaran pada hari ini? Iya, jadi sebelumnya kan Ibu Indang sudah pernah memberikan pengarahan ya di pertemuan sebelumnya ya, kalau pembelajaran itu harusnya seperti, karena kita IKM memberi kebebasan kepada siswa. Nah kemudian dengan arahan dari Bu Indang tersebut, maka saya merubah konsep yang sudah saya susun tadinya. Tadi sudah saya susun kan di awal tahun ajaran. Nah kemudian Bu Indang memberi masukan pembelajaran. Nah, kemudian konsepnya saya rubah. Jadi pembelajaran yang tadinya RPP-nya otomatis saya rubah juga. Tadinya kan RPP-nya itu cenderung saya mengarahkan pembelajaran yang klasikal. Artinya saya yang fokus jadi orang yang mengajar, siswa yang memperhatikan. Setelah Bu Indang memberikan masukan tentang pembelajaran yang menyenangkan kemarin, RPP-nya saya rubah. Yang RPP yang saya rubah itu kalau pembukaan ya, pembiasaan baik yang tadinya saya hanya berdoa, kemudian tadi pakai pembiasaan baik dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah kemudian seperti biasa kalau yang lainnya absensi dan lain-lainnya. Nah kemudian di tahap pembelajaran inti, nah di situ yang saya rubah lagi sesuai dengan pembelajaran yang seperti sekarang, yaitu berdiferensiasi. Jadi anak-anak awalnya kan saya beri pertanyaan di pelajaran yang lalu. Sebenarnya saya sudah punya catatan mana anak yang artinya punya kemampuan sedang, punya kemampuan lebih gitu kan. Nah, setelah itu baru di proses pembelajaran inti, disitulah saya baru menyusun. Pertama begitu masuk kita membentuk kelompok, kemudian menjelaskan bahasan-bahasannya. Itu aja yang setelah berubah setelah diberi masukan oleh Bu Indang. Nah, sejauh ini dari tadi proses pembelajaran tadi yang dilakukan itu tingkat keberhasilannya itu kalau di skala itu antara 0 sampai 10 itu berada di skala angka berapa? Karena ini tahap awal gitu ya. Ini di tahap 6 dulu deh. Mungkin kedepannya nanti kan belajar nih dari proses yang hari ini. Kedepannya insya Allah kita akan lakukan program seperti ini yang pada akhirnya nanti sesuai dengan yang ingin dicapai, pembelajaran yang menyenangkan, tujuan pembelajarannya sampai anak-anak paham dengan konsep dari sosiologi itu sendiri. Ya untuk tahap awal ya Bu ya, jadi sudah ada di skala angka 6. Ya mungkin nanti kedepannya harapan kita bisa lebih jauh, lebih baik lagi. Kemudian kita juga dalam menjalankan proses pembelajaran juga membutuhkan literasi-literasi yang memang membantu untuk meningkatkan pendidikan kita. Untuk kendala yang Ibu hadapi tadi di kelas apa saja Bu? Kendala kesiapan berdiskusi dengan anak-anak ya. Jadi
sumber daya dari anak-anak. Jadi anak-anak tuh tidak semua bisa paham dengan kita cara berdiskusi. Masih ada yang ketawa ketiwi, masih ada yang selengean. Kemudian peran-perannya juga belum semuanya paham. Seperti misalkan kalau kita diskusi kelompok itu kan ada moderator, ada narasumber, ada apa lagi? Ada notulen. Nah, ini masih ada yang banyak yang belum paham. Jadi siswa itu belum paham tentang tugasnya ya. Jadi mungkin kedepannya lagi nanti apa harapan ibu untuk anak-anak supaya diskusinya bisa berjalan lancar, kemudian mereka paham akan tugas-tugasnya. Yang jelas dari pembelajaran hari ini saya bisa lihat bahwa selain materi pelajaran yang memang harus ditekankan, tapi juga cara mereka melakukan diskusi yang sepertinya harus banyak saya paling tidak diingatkan ya kalau kita diskusi itu seperti ini. Jadi bukan hanya fokus di inti dari mapelnya. Jadi untuk rencananya ke depan Ibu akan memberikan ya Bu ya bimbingan pada siswa bagaimana cara berdiskusi yang baik, kemudian bagaimana etika dalam berdiskusi. Mereka harus mendengarkan secara penuh teman-teman yang sedang presentasi, kemudian mereka mencatat apa saja materi yang disampaikan oleh yang teman-teman yang presentasi, seperti itu ya Bu ya. Iya, cara bertanya, cara menjawab gitu kan. Ya, rencananya di pembelajaran akan datang di semester depan atau langsung diterapkan Ibu? Setelah hari ini pembelajaran berikutnya kayaknya lebih asik dengan diskusi tadi gitu. ya. Walaupun mungkin nanti diskusinya beragam ya Bu ya. Ada yang diskusi, ada macam-macam diskusi lah nanti kita cari. Jadi Ibu langsung terapkan ya Bu ya minggu depan langsung nih ya. Langsung diskusi. Dengan supaya untuk di waktu-waktu yang akan datang supaya menjadi lebih baik dengan tidak menunda-nunda waktu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu nanti akan saya lihat juga ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk meningkatkan pendidikan kita di SMA Negeri 1 Bendol. Terima kasih Bu Neni atas waktunya untuk hari ini yang sudah saya lakukan observasi, kemudian kita sudah ngobrol-ngobrol di pasca observasi juga ya. Harapan kita ke depannya dengan adanya supervisi akademik ini pendidikan kita di SMA Bandung bisa meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Siap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.